Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Sidang Jum'ah yang berbahagia di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i, Sumatera Barat, Darmasraya. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita dan memberikan istri-istri dan anak-anak dan rumah-rumah kepada kita, maka Allah telah memberikan kewajiban kepada kita makhluknya semua yang diciptakannya, yang merupakan hak Allah yang harus dipenuhi. Apa itu? Kita melaksanakan segala peribadatan hanya untuk Allah semata. Maka itulah hakikat dari penciptaan kita di muka bumi ini. Maka disebutkan di banyak ayat Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah Allah menjadikan kita jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Dan yang diinginkan ibadah adalah seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Dia adalah kumpulan dari apa-apa perbuatan yang dicintai oleh Allah, dari ucapan, dari perbuatan, dari amalan hati, maka itu dinamakan ibadah. Maka di saat kita diperintah untuk hidup di dunia ini beribadah hanya kepadanya saja, maka tidak boleh kita melaksanakan sholat, tidak boleh kita melaksanakan sembelihan, tidak boleh kita melaksanakan segala ibadah kecuali hanya kepada Allah saja. Maka Allah memerintahkan di dalam ayat Al-Quran yang lain, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka tidaklah dari salatku dan sembelihan kurbanku dan hidupku dan matiku kecuali hanya diberikan kepada Allah Jalla wa'ala. He is the one and only. Maka dialah satu-satunya zat yang hanya diberikan ibadah kita kepadanya saja. Allahul Wahid, hanya Allah yang satu. He is the one and only. Maka di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan berasosiasi, jangan berkongsi dalam peribadatan, hanya straight langsung kepada Allah, tidak diberikan kepada yang lainnya. Wa'budullah, worship to Allah, maka beribadahlah hanya kepada Allah. Do not
associated with the others. Maka jangan mencampurkan peribadatan, diberikan hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Maka ayat yang agung ini, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a, pertama perintah untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dan lafaz yang kedua menafikan segala peribadatan kepada selain Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Wajah pendalilannya kalimat syai'an dari i'rabnya nakirah. Dan nakirah datang di siyak an-nahi, siyak larangan, karena wala tusyriku, tusyriku fi'lun mudhari' yang majzum dengan la nahiyah. Maka siaknya siyak nahi, siyak larangan. Maka janganlah kalian mensyirikkan, berkongsi peribadatan dengan Allah dan yang lainnya. Maka kalimat syai'an yang lainnya nakirah dengan tanwin datang dari siyak nahi di ilmi usulil fikih dan di ilmi lughatil arabiyah, yufidul umum, memberikan makna umum. Apa maknanya? Ibadahlah hanya kepada Allah, He is the one and only, dan menafikan seluruh peribadatan selain Allah. Maka ibadahlah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah, dan jangan kalian beribadah kepada la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala waliyin min auliyaih. Maka tidak boleh kita mencampurkan peribadatan kepada Allah, diberikan juga kepada malaikatnya yang mulia, dan diberikan juga kepada nabi-nabinya yang diutus, dan diberikan pula kepada wali dari aulia as-salihin. Ini kesyirikan, ini dilarang, dan ini adalah dosa yang paling besar di sisi Allah. Maka Allah telah mengatakan bahwa berkongsi dalam beribadah diberikan kepada Allah dan kepada Rasulnya, diberikan kepada Allah dan kepada malaikatnya, diberikan kepada Allah dan kepada para wali yang mengaku para habaib, keturunan Nabi. Maka minta barokah kepada orang-orang yang meninggal dari wali-wali. Maka ini kesyirikan, berkongsi dalam ibadah kepada Allah. Maka ini adalah dosa yang paling besar, telah diklaim oleh Allah dan oleh Nabi kita, berbuat perkongsian, berserikatan dalam ibadah kepada Allah dan kepada makhluknya, kepada Rasul yang diutusnya, kepada malaikat, kepada para habaib ataupun para aulia as-salihin. Maka ini adalah kesyirikan yang besar, dosa yang paling besar, the biggest of the sins, dosa yang paling besar di sisi Allah. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, menceritakan tentang wasiat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Menyembah Allah juga menyembah nabinya, menyembah Allah juga menyembah malaikatnya, menyembah Allah dan menyembah wali-walinya. Tidak boleh menyembah straight to Allah, He is the one and only. Menyembah hanya langsung kepada Allah, karena dialah zat satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maka adapun di dalam hadis disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, di saat Nabi menanyakan ayyudzan bin a'dzam indallah, di saat Nabi ditanya, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Dikatakan oleh Nabi kita, anta budallah au anta ja'alallaha niddan wa huwa khalaqaq. Anta ja'alallaha niddan wa huwa khalaqaq, di mana kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Allah disembah dan disembah pula Rasulnya. Allah disembah pula malaikatnya. Allah disembah pula menjadi tandingan-tandingan para wali-wali yang soleh. Maka ini dosa yang paling besar, anta ja'alallaha niddan wa huwa khalaqaq. Dosa yang paling besar, engkau menjadikan tandingan-tandingan sesembahan selain Allah,
dan engkau mengetahui Allah yang menciptakan kalian semua. Maka ketahuilah bahwa kesyirikan, melaksanakan peribadatan kepada Allah dan kepada makhluknya, itu perkara yang sangat besar dari dosa, the greatest of the sins. Maka oleh sebab itu tidaklah para nabi, tidaklah para rasul, mulai diutus Nuh awal rasul sampai kepada Nabi Muhammad akhir dari rasul, semuanya membawa kalimat tauhid. Semuanya mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah dan menafikan sesembahan kepada selain Allah dan menafikan perserikatan dalam peribadatan kepada Allah. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran tentang permasalahan ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Maka walaqad ba'atsna, maka pasti kami telah mengutus fi kulli ummatin rasulan, pada setiap kaum, pada setiap umat, dari mulai zaman Nuh sampai zaman Nabi Muhammad, semuanya sepakat membawa kalimat tauhid. Apa itu? Ani'budullah wajtanibut taghut, agar menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, makhluk-makhluk yang disembah selain Allah. Dan Allah berfirman, wa ma arsalna mir rasulin wa ma arsalnaka mir rasulin wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Maka tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad, kecuali kami mewahyukan kepada mereka la ilaha illa ana fa'buduni. Maka tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya aku, maka beribadahlah kepadaku saja. Astagfirullah wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun.